Diam adalah suatu makom qadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana disampaikan oleh beberapa arifin billah dengan sir singgasananya Allah. Misalnya di dalam sebuah kitab Ad-Dur Nafis dikatakan bahwa diam itu adalah makom yang paling tinggi, yaitu makomnya Tuhan Rabbul Alamin pada singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kediaman itulah hakikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermakom, dan dari situlah sumber kalamnya Allah yang berbunyi kun dan fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sudah seringkali saya bahas di video-video sebelumnya bahwa untuk memperoleh kefahaman ilmu makrifatullah itu harus dengan hati, bukan dengan akal. Sebab ilmu makrifatullah adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan kualitas batin. Semakin ia bersih, maka akan semakin kuat juga pancaran nur ilahinya. Hal yang demikian bukan berarti nggak boleh mikir, tetapi mengembalikan pikiran ke tempat asalnya yang semula. Coba saja Anda perhatikan, ketika gelas yang berisi dengan air Anda goyangkan, maka air yang di dalam gelas itu pun ikut bergoyang. Dan selama gelas itu tetap goyang, maka selama itu pula air tetap akan bergelombang di dalamnya. Jika kita ingin air itu menjadi tenang, maka gelas pun harus kita letakkan dan kita biarkan diam. Seiring berjalannya waktu, maka air yang ada di dalam gelas nanti secara otomatis ia pun akan diam, mengikuti diamnya gelas. Begitulah kehidupan kita. Jika banyak masalah menimpa hidup ini, kesulitan dan terasa hidup ini bergelombang, maka yang dapat kita lakukan bukan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi segera mengambil sikap pada posisi diam. Maka dengan sendirinya masalah itu akan ikut diam, selesai dengan sendirinya. Inilah makanya saya katakan, jangan dipikirin. Kalau dipikirin malah bikin diri kita mumet, akhirnya capek sendiri. Jadi ketika hidup Anda sudah seperti perang amburadul, maka segera lakukan diam. Bagi yang sudah belajar tarekat tertentu, segera memperbanyak zikrullah, bersuluk, agar setelah diam, segala persoalan hidup bisa selesai dengan sendirinya. Ibarat air yang bergelombang tadi di dalam gelas, diamkan gelasnya, maka air pun akan ikut tenang. Bagi para penuntut atau seorang salik yang berjalan menuju kepada Allah, maka mereka akan melalui beberapa tahapan-tahapan atau kedudukan-kedudukan, yang mana akhir dari para tahapan itu adalah diam. Diam adalah suatu makom qadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mana disampaikan oleh beberapa arifin billah dengan sir singgasananya Allah. Misalnya, di dalam sebuah kitab Ad-Dur Nafis dikatakan bahwa diam itu adalah makom yang paling tinggi, yaitu makomnya Tuhan Rabbul Alamin pada singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kediaman itulah hakikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermakom, dan dari situlah sumber kalamnya Allah yang berbunyi kun dan fayakun. Setiap para arifilah di antara para kekasih-kekasih dan pencinta sejati Allah, mereka telah sampai kepada makom kediaman tersebut, makom yang mengangkat derajat dan martabatnya kepada insan kamil mukamil dan berkedudukan sebagai waliullah yang senantiasa tidak pernah alpa daripada mengingat Allah, baik itu dalam kesendiriannya maupun di dalam keramaian. Saudaraku sang sejati, hikmah makrifat itu didapat di dalam diam, seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirul Asrar. Beliau pun menjelaskan bahwa hikmah itu muncul dari dalam batin di level makrifat, yaitu di alam jabarut melalui ruh sultani. Hikmah bagai makanan mewah di hotel termewah bagi ruh. Tanda-tanda hikmah itu beliau menyebutkan di dalam salah satu hadis yang artinya, barang siapa yang ikhlas karena Allah selama 40 pagi, tampaklah mata air hikmah dari kolbunya melalui lidahnya. Tidak banyak orang yang menyelami di makrifat ini, sebagaimana tidak banyak orang yang menyediakan diri untuk diam dan mendengarkannya. Dalam satu hadis itu diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diam itu syarat dengan hikmah dan sedikit pelakunya. Imam Abu Hasan Al-Ridho, beliau bertitah di dalam Usul Al-Kafi. Beliau berkata, sesungguhnya dia merupakan sebuah pintu daripada pintu-pintu hikmah, dan sesungguhnya diam itu tanda atau sinyal atas segala kebaikan. Dan beliau pun melanjutkan, wahai anakku, bila engkau meyakini bahwa perkataan adalah perak, maka sesungguhnya diam itulah emas. Hikmah makrifat bagai bekal bagi para sufi untuk mencapai hakikat. Semakin banyak bekalnya, maka akan semakin cepat pula perjalanan menuju hakikatnya. Karena kuatnya makrifat dan tanda kuatnya mahabbah, Rabithah yang aktif dalam menempuh perjalanan hakikat di dalam diamnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.